hari ini kita melanjut materi mengenai fungsi organ pada sistem pencernaan. Jika minggu lalu kita sudah membahas organ pencernaan dari mulut hingga lambung, maka hari ini kita melanjutkan yaitu dari organ usus halus, fungsi organ pencernaan dari usus halus, usus besar, dan anus. Baik, yang pertama kita usus halus. Nah, jadi yang di gambar sebelah kiri ini adalah gambaran usus halus. Jadi panjang usus halus manusia itu bisa bermeter-meter. Nah, usus halus terbagi atas 3 bagian ya. Ada namanya duodenum atau usus 12 jari. Jadi usus 12 jari ini adalah usus yang berbatasan langsung dengan lambung. Jadi kalau kalian lihat di gambar, yang ini adalah lambung, disinilah ini langsung usus 12 jari. Nah, ini usus 12 jari, dan usus 12 jari ini dia juga terhubung dengan namanya kantung empedu dan juga pankreas. Kantung empedunya yang mana? Kantung empedunya ini nanti di atas, di bagian di bawah hati, dan pankreas kalau kalian lihat yang gerigi belakang di bawah lambung ini itu adalah pankreas, dimana nanti pankreas ini menghasilkan namanya enzim-enzim pencernaan yang berguna dalam proses pencernaan lemak di usus. Yang kedua ada jejunum atau usus tengah. Itu ini setelah duodenum masuk ke jejunum. Nah, di jejunum ini hanya sebagai lorong atau tempat lewat saja, tidak terjadi proses apa-apa. Kemudian yang ketiga ada ileum. Nah, di ileum inilah disebut juga dengan usus penyerapan. Nah, di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Jadi makan yang sudah kita cerna tadi dari mulut ke lambung baru ke usus. Nah, di sini diserap lah. Jadi di dalam lambung nanti terdapat namanya fili-fili atau jonjot pada usus, di mana di dalamnya itu terdapat namanya pembuluh darah, di mana pembuluh darah itulah nanti yang menyerap sari-sari makanan. Gambarannya seperti ini. Jadi ketika usus dipotong, bagian dalamnya ini kan ada yang berlipat-lipat, itulah seperti ini. Sini ada seperti sisirnya, kalau kalian lihat di sini diperbesar. Sini seperti ada sisirnya. Nah, sisirnya, tiap sisirnya itulah jika diperbesar menjadi gambaran ini. Fili namanya. Nah, setiap fili ini terdapat namanya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah inilah yang nanti berfungsi menyerap sari makanan. Kemudian enzim pada getah pankreas. Nah, tadi pada duodenum kan katanya tersambung dengan namanya getah pankreas dan empedu. Nah, adapun enzim pada getah pankreas yang membantu dalam proses pencernaan lemak di usus halus ada lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, amilase mengubah amilum menjadi maltosa, tripsin mencerna protein menjadi polipeptida. Oke, lanjut kita ke usus besar dan anus ya. Jadi usus besar gambarannya seperti ini. Nah, kalau ini tadi yang ini ujung ada bacaan ileum. Nah, ini adalah bagian ujung dari usus halus. Nah, dia langsung tersambung ke usus besar. Nah, di usus besar mana yang langsung berhubungan dengan si usus halus, yaitu kolon ascendent. Nah, di sini Ibu jelaskan nama lain dari usus besar adalah kolon. Maka sini ada bacaannya kolon naik atau usus besar yang menaik. Dia kan naik, bentuknya naik ke atas. Nah, usus besar terbagi 3. Kalau tadi usus halus juga terbagi 3, usus besar juga terbagi 3. Ada kolon naik atau nama lainnya adalah ascendens. Ini kolon naik. Kemudian ada kolon yang mendatar, namanya transversum. Ada kolon yang menurun, namanya descendens. Nah, nanti descendens inilah langsung berhubungan dengan rektum dan anus. Nah, di anus nanti terjadi proses defekasi atau proses pengeluaran zat sisa makanan dari sistem pencernaan. Nah, ini apa Bu yang di ujung ada sekum? Nah, sekum ini adalah bagian ujung pada usus besar, di mana pada bagian ujungnya terdapat namanya umbai cacing. Nama lain dari umbai cacing itu adalah usus buntu yang sering kita bilang. Jadi disinilah sering kalau kalian sakit misalnya, oh dia operasi usus buntu. Nah, itu apa yang dibuang? Yang dibuang adalah umbai cacing ini. Loh, kenapa Bu umbai cacing yang dibuang? Ketika kalian didiagnosis atau dikatakan sakit usus buntu, berarti ada makanan yang
terjebak ke dalam umbai cacing ini, kan tadi ini masuk sisa makanannya kan dari ileum harusnya masuk ke koloni ini kan, tetapi makanan itu malah masuk ke umbai cacing, dimana di umbai cacing ini kan dia buntu, sini tidak ada saluran keluarnya, jadi sini dia nanti makanan terjadi pembusukan. Itulah yang menyebabkan terjadi namanya peradangan usus tadi yang disebut dengan usus buntu. Nah, apa penyebab kita bisa kena usus buntu atau makanan terjebak di umbai cacing, Bu? Penyebabnya salah satunya dari postur kalian makan. Makanya ketika kita makan dilarang dalam postur yang berbaring. Kita dianjurkan makan dalam posisi yang duduk. Jadi makanan yang dicerna itu tidak nyasar ke umbai cacing. Kemudian ada namanya waktu jeda setelah makan untuk kita beristirahat. Makanya dibilang setelah makan jangan langsung tidur. Tunggulah sekitar 2 jam barulah boleh tidur. Seperti itu. Karena apa? Selama proses 2 jam itu bisa jadi di dalam sistem pencernaan kita masih terjadi proses pencernaan, dan mana tahu kan ada makanan yang tadi harusnya naik ke usus besar malah jadi tersesat atau terjebak umbai cacing. Itulah yang menyebabkan makanan terjebak dan disitu terjadi pembusukan yang menyebabkan peradangan sehingga kita didiagnosis menjadi sakit usus buntu seperti itu. Nah, Bu, kalau misalnya dia dibuang atau apakah tidak berbahaya untuk tubuh? Tidak, karena umbai cacing ini hanya sebagai organ tambahan di mana di dalamnya ini terdapat cairan sel darah putih dan dia membantu untuk membunuh kuman-kuman yang tidak dibutuhkan di dalam usus besar ya. Nah, kemudian di usus besar itu terjadi beberapa proses, terutama adalah proses pembusukan. Jadi disinilah proses pembusukan makanan tadi dari sisa usus halus, ampas-ampasnya itu dibusukkan di dalam kolon ini tadi ya, atau di dalam usus besar oleh bantuan namanya bakteri Escherichia coli atau coli ini, E. coli disingkat. Jadi dia membantu proses pembusukan makanan di usus besar yang kemudian dibuang ke anus. Kemudian juga terjadi proses penyerapan air kembali. Jadi dimaksudkan agar membentuk feses agar lebih padat. Apa itu, Bu? Feses itu sama dengan tinja atau bahasa sehari-hari kalian itu tai ya, atau pup seperti itu. Jadi di sini udah ada 2 proses yang terjadi di usus besar. Yang ketiga adalah proses pewarnaan feses oleh zat warna empedu yaitu bilirubin dan biliverdin. Jadi sini ada 3. Pertama, makanan dibusukkan, kemudian terjadi penyerapan air kembali agar feses lebih padat nantinya. Kemudian proses pewarnaan pada feses kalian dengan bantuan zat warna empedu tadi. Oke. Jadi nanti setelah si feses tadi terbentuk, dibuanglah atau dikeluarkanlah melalui anus seperti itu. Baik, itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.